ternyata bisa membunuh. Assalamualaikum. Kita mengenal garam ikan merupakan mineral tambahan, baik untuk pemeliharaan maupun untuk pencegahan penyakit pada ikan hias. Tetapi, dalam suatu kondisi tertentu, garam ikan ternyata mendatangkan malapetaka, bahkan kematian pada ikan hias. Berikut penjabaran secara detail dan singkat berdasarkan ilmiah dan data yang ada. Dan diharap untuk menyimak dengan seksama dan tidak melakukan skip video agar tidak terjadi kesalahan pada pemahaman setelahnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa dunia, dengan garis pantai sepanjang 99.083 km, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak daerah pesisir pantai maupun daerah dataran rendah, yang mana banyak penduduk yang bermukim di dalamnya. Oleh karena faktor geografis inilah, masyarakat Indonesia mengenal 3 jenis macam air, yakni air tawar, air payau, dan air laut. Dari jenis air inilah, maka akan berpengaruh terhadap pemakaian garam ikan itu sendiri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNESCO, tingkat keasinan air berdasarkan persentase garam yang terlalu di dalamnya. Air tawar berada di bawah 0,05%. Air payau berada di berkisar 0,05-3%. Air asin atau air laut berkisar di antara 3-5%. Sementara air garam berada di atas 5%. Jika menggunakan air tanah untuk pengisian air kolam atau air akuarium, maka perlu diperhatikan tingkat salinitas atau tingkat keasinan air tanah pada daerah tersebut. Salinitas atau tingkat keasinan ini juga dapat dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya kandungan garam yang terdapat dari dalam tanah itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu kita perhatikan dan kategorikan dahulu daerah tempat air tanah yang akan kita gunakan sebagai sumber air, apakah masuk dalam kategori air tawar atau air payau. Kita melihat yang tertera dari bungkus garam ikan yang ada di pasaran selama ini, pemakaian garam plus minus 0,1% air. Jika kita mengacu pada tabel sebelumnya, ini menandakan tingkat salinitas air berada dalam kelompok air payau. Walaupun garam ikan yang dijual bebas hanya terdiri dari senyawa kimia NaCl, tetapi tingkat salinitas atau kadar garam harus sangat diperhatikan sesuai dengan kondisi air di masing-masing daerah. Karena semakin dekat pemukiman dengan bibir pantai, maka salinitas atau kadar garam juga akan semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dihimpun oleh Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah pada musim kemarau di tahun 2015, air pada sumur warga desa Megati, Bayumas menjadi payau. Padahal jarak desa ini dengan garis pantai mencapai lebih dari 20 km jauhnya. Jika air tanah yang kita gunakan masuk dalam kategori payau, maka ikan yang banyak dibudidayakan adalah kakap putih, kerapu, bandeng, bawal, dan patin. Lalu, apa pengaruh tingkat keasinan air terhadap ikan itu sendiri? Secara biologis, tubuh ikan air tawar mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih asin dari air yang ada di lingkungan hidupnya. Oleh sebab itu, ikan air tawar tidak perlu minum, tapi hanya menunggu air masuk ke dalam tubuhnya lewat insang atau lapisan tipis kulitnya. Sementara itu, kulit ikan air ini mempunyai lapisan sel klorida yang bersifat asin. Karena bersifat asin inilah, sel ikut mengatur jumlah air pada tubuh agar sesuai dengan kebutuhan hidup dan menghindari tubuh dari kebanyakan penyerapan air di sekitarnya. Jika kondisi air lebih asin dari sel kloridanya sendiri, maka akan terjadi gangguan dalam sirkulasi keseimbangan tubuh pada ikan. Kondisi ini mengakibatkan ginjal bekerja terlalu keras dan akan mengalami kerusakan permanen, dan bisa juga mengakibatkan kematian pada ikan. Lalu, bagaimana cara menggunakan garam ikan yang benar?
1. Gunakan garam ikan untuk pembersihan akuarium atau kolam dari parasit, bakteri, ataupun jamur yang menempel pada dinding akuarium ataupun kolam. Setelah selesai, buang air dan isi kembali dengan air tawar atau air biasa. 2. Gunakan garam ikan secukupnya jika terdapat bakteri, jamur, atau parasit pada tubuh ikan. Dimohon untuk memperhatikan kondisi pada tubuh ikan. Jika penyakit terlanjur parah, sebaiknya gunakan obat lain. Karena tingkat keasinan air sangat berpengaruh pada organ tubuh ikan itu sendiri. Jika berlebihan, ikan akan mengalami gagal ginjal dan mengakibatkan kematian. 3. Yang paling penting adalah tentukan dan pastikan dahulu air tanah yang akan kita gunakan sebagai sumber air. Apakah masuk ke dalam kategori air payau atau air tawar? Bila perlu, gunakan alat ukur salinitas air yang dijual bebas di marketplace, atau tanyakan ke Dinas Perikanan dan Kelautan di daerahnya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat. Wassalam.